Aku nggak boleh terbawa emosi dengan kata-kata Emil. Dia pasti sengaja. Semua kata-katanya sengaja untuk menjatuhkan aku. Tuhan ku cinta dia. Gue gak nyangka bisa secepat ini Lingga mendapatkan bukti-bukti itu. Diki dan Bokir pakai ngaku lagi. Sekarang gue harus lebih berhati-hati. Pokoknya Lingga dan Arini gak boleh bersatu. Tahan. Aku gak boleh terbawa emosi dengan kata-kata Emil. Dia pasti sengaja. Semua kata-katanya sengaja untuk menjatuhkan aku. Tapi kenapa Emil benar-benar mau membuat aku dan Arini berpisah? Apa ini semua adalah niatan Emil untuk menghancurkan hidup aku? Membalaskan dendamnya atas kematian Citra. Terus kenapa kalau lu gak percaya? Emang lu pikirin? Lepas! Arini tuh kasihan tau. Dia terpaksa nikah sama lo demi menjaga nama baik keluarganya. Dia sama sekali gak pernah mencintai lo. Dia terpaksa cinta sama lo. Ngerti lo? Nah, seandainya saja tadi aku bisa datang lebih cepat hari ini. Pasti aku yang menolong kamu, Rin. Bukan Emil. Akhirnya kerjaan kita hari ini kelar juga ya, Rin. Perasaan kayak lama gitu hari ini tuh. Iya, gue lega sih, Angel. Kita bisa tuntasin tugas kita hari ini walaupun gue tadi sempat pingsan. Ya, tapi gimana sekarang? Badan lu udah enakan? Udah gak lemes lagi? Masih dikit sih, makanya gue pengen buru-buru pulang biar bisa istirahat di rumah. Terus gimana job lo sama artis besok? Tetap lo ambil? Ya tetep lah, nggak mungkin gue cancel, kan gue udah terima DP. Tapi kalau nanti lo tumbang lagi gimana? Enggak, Jel, nggak bakalan. Gue juga udah dikasih vitamin, pokoknya gue nggak bisa kehilangan kesempatan ini, Jel. Ya udah, makanya sekarang lo cepet-cepet sampai rumah, habis itu istirahat ya, biar besok segeran. Sini, kunci mobil lo. Biar gue aja yang bawa mobilnya. Biar lo bisa tidur di jalan. Oh iya juga ya. Oke, nih, thanks, Angel. Sama-sama, yuk. Aku kira dengan memberitahu semuanya ke Arini, dia akan maafin aku dan hubungan kami akan membaik seperti dulu. Tapi ternyata aku salah. Dan aku malah ketemu Emil di sini. Tapi aku jadi makin khawatir sama Arini. Di saat dia lagi sakit, aku malah bahas soal ini sampai bikin dia jadi marah. Kalau nanti aku coba ajak Arini bicara lagi setelah kesehatan membaik, apa dia masih mau dengerin aku? Itu kan mobil Arini. Berarti dia udah bisa pulang. Lebih baik aku ikuti dari belakang aja untuk memastikan Arini baik-baik saja. Biarin lo tidur aja ya. Nanti kalau udah sampai rumah gue bilangin. Oke.
Kenapa, Jel? Hah? Enggak, itu kayaknya di belakang kita ada motor Lingga deh, Rin. Ah, serius lo? Ya gue juga kurang yakin sih, tapi kayaknya itu motor Lingga deh, soalnya dari tadi ngikutin mobil kita terus. Aduh, iya benar lagi tuh Mas Lingga. Ngapain sih dia pakai ngikutin kita segala? Ya mungkin dia khawatir kali, Rin. Kan tadi lo sempat pingsan. Udah Jel, cepetin aja mobilnya, jangan sampai dia ikutin kita. Iya ya. Kayaknya hari ini bener-bener lagi marah sama Lingga deh. Tapi mau nanya juga gue nggak enak. Ya udahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, Ya. kok tumben jam segini udah pulang? Iyo, tadi Bapak tuh habis nganterin itu pesanan ke rumah temannya Bapak. Dia itu ada selamatan, Bapak dan Ibu juga sekalian ikut pengajiannya. Makanya Bapak sama Ibu sudah bisa pulang jam segini. Oh gitu. Bu, Ibu kok dari tadi kayaknya resah banget gitu sih? Mana main HP mulu lagi? Dari tadi mbak kamu itu kalau ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Ya perasaan ibu jadi nggak enak. Mbak siapa? Mbak Rini? Ayo, dari tadi ibu telepon itu dia nggak ngangkat telepon loh, Nduk. Apalagi dia itu kan nginep di tempatnya anak Angel. Kalau kenapa-kenapa gimana? Jauh dari keluarga. Udah. Jangan pernah berpikiran sesuatu itu yang berlebihan. Kata orang itu kalau kita memikirkan sesuatu berlebihan itu bisa kejadian. Jangan sampai loh Pak, amit-amit. Iya, makanya kalau ada sesuatu itu jangan selalu berpikirannya buruk-buruk. Ya mungkin saja hari ini itu lagi sibuk ya toh. Jadi dia tidak sempat angkat telepon. Lagi pula kan dia perginya sama Nak Angel. Kalau ada apa-apa pasti Nak Angel juga akan hubungi kita, kasih tahu kita. Tapi kan ya wajar Pak, namanya seorang ibu itu mencemaskan anak-anaknya. Anaknya nggak ada kabarnya. Iya wajar, iya sudah. Yuk, udah. Nah, itu suara mobilnya Mbak Rini. Itu mobil mbakmu? Tuh, udah pulang anak kita. Berarti kan dia tidak apa-apa, Bu. Ya toh? Iya, syukurlah kalau gitu. Sudah nanti ditanya saja. Ya, udah. Udah lo masuk aja, ntar gue bawain barang-barangnya ke dalam. Ya udah, oke. Thanks Angel. Ya udah, lo kayak sama siapa aja. Syukurlah. Hari ini kayaknya udah baik-baik aja. Lagi pula nggak mungkin kan. Aku ikutin dia sampai ke rumah. Keluarganya pasti nggak suka lihat aku ada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok. Ya. Kok kamu kayaknya lemes banget? Kamu sakit ya? Iya, Nduk. Kamu tuh kelihatan seperti sakit loh. Sakit benar. Iya Mbak, kamu tuh kayak pucet gitu, kayak nggak ada tenaganya. Kamu udah apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku cuman kecapean aja make upin klien dari pagi.
Angel. Yo. Ibu mau tanya sama kamu. Beneran Arin itu nggak apa-apa? Mbok lihat tuh, pucet kayak gitu kok. Lemes tadi suaranya. Pasti sakit toh. Ibu itu tanya sama kamu, malah lirik-lirikan. Heh, jangan lirik-lirikan ya. Iya, aku tadi ini sempat keliengan terus pingsan. Hah? Kok bisa sih? Bener dugaan ibu. Loh, kok kamu bisa pingsan sih, Dok? Hah? Sudah ke dokter belum? Iya, tadi aku dibawa ke ini klinik hotel. Walah. Tapi aku sekarang udah nggak apa-apa kok. Aku juga tadi dikasih vitamin sama dokternya. Walah, Bu. Bener toh Pak, feeling ibu itu nggak pernah salah. Ibu dari tadi kan perasaannya nggak enak. Ibu tanya kalau Gria Jinten keadaannya oke-oke aja. Ternyata hari ini kamu itu juga nggak ngangkat telepon ibu, itu kenapa? Ya maaf, tadi itu aku sebenarnya nggak mau bikin ibu sama bapak khawatir. Tapi sekarang aku nggak apa-apa kok, beneran. Iya Tante, tadi juga teleponnya gak aku angkat karena ya aku bingung mau ngomong apa, takut malah bikin Tante makin panik. Jadi ya udah aku fokus untuk ngebantuin Arini aja tadi. Ya sudah. Bukan salah kamu, Nah Angel, sudah ya. Justru Bapak sama Ibu itu terima kasih kamu sudah nganterin Arini sampai ke rumah loh. Ya? Sama-sama Om, Tante. Makanya Rin, udah habis ini lo istirahat, minum vitaminnya. Besok kita ada job penting loh. Oke. Ya udah Wit, kamu anterin mbak kamu dulu ke kamar biar istirahat. Itu sekalian bawain kompornya. Oke, nanti aku bantuin. Ya udah Om, Tante, aku sekalian pamit ya. Iya. Nah Angel, sekali lagi terima kasih yo. Kamu hati-hati di jalan ya. Ya, sekali lagi makasih Angel. Baik. Oh, Hati-hati ya. hati-hati nak. Ya. Kamu hati-hati ya. Ini loh. Kasih yo. Yang ini tuh dengerin. Ya maaf, Bu, tapi kan aku udah nggak apa-apa ya. Waalaikumsalam. Udah suruh minum vitamin kok ya Mes. Ya toh ya. Itu tuh kamu bawain kopernya. Ya abis ini aku istirahat, aku minum. Iya. Udah istirahat ya. Hati-hati kalau kasep loh. Ibu itu kalau ngomong itu pasti bener, Pak. Tapi nggak boleh juga selalu berpikiran buruk loh. Enggak berpikiran buruk. Gara-gara masalah hari ini, pikiran gue jadi berantakan. Apa sebaiknya aku jogging aja ya, untuk mengalihkan pikiranku. Ya. Mbak, ini ada air lemon sama kue dari ibu. Kata ibu, kamu harus habisin ini semua supaya nggak pingsan-pingsan lagi. Enak, makasih ya Wit. Ini ditaruh di meja aja, nanti aku makan. Ya, wes. Hap. Oke, sekarang. Waduh. Oke. Sekarang tak pijitin ya. Kamu tuh kecapean, Mbak. Jangan terlalu diforsir lah. Kayaknya jadi pingsan kayak gitu. Ya, makasih lo, tapi pijatnya nggak usah lama-lama, nanti kamu capek lo. Aku ini Gen Z loh, Mbak. Aku tuh kuat. Mau tak pijitin sampai pagi juga ndak apa-apa kalau kamu request. Ya wes, kalau kuat. Keluargaku selalu punya cara untuk membuat aku kembali tenang, kembali nyaman, bahkan setelah melalui hari yang panjang dan lelah. Lagi ada pemasangan CCTV, Pak. Iya betul Pak, biar komplek kita lebih aman. Oh, syukur. Sorry. Sore paling nggak lagi jogging nih Pak. Iya.
Astagfirullahaladzim. Mas Gugun! Tolongin. Bisa ya? Tolong, luruskan badannya. Pegangin kepala. Enggak, pegang gitu. Iya. Nah, udah bisa napas sudah. Pak, Mbak bisa dengar saya? Pak. Iya. Syukurlah. Bapak ini harus dibawa ke klinik. Mungkin dia udah sadar, tapi kondisinya belum stabil. Biar dicek sama dokter. Baik, Pak Liga. Pak, bantu saya. Ya, kamu bisa jangan ntar ya. Ya, tolong. Ya, Ya, pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Gue tahu. Apa tujuan lo melakukan semua ini? Karena sekarang gue udah punya bukti. Bukti apa? Preman yang udah begal gue dan hari ini adalah orang yang sama. Yang membobol rumah gue. Itu orang suruhan lo kan? Mereka udah ngaku. Gue bener-bener gak nyangka. Ternyata Lingga seberani itu. Ternyata selama ini sibuk nyari bukti dia. Dan minuman yang lo siapkan di kamar 708. Sampai hari ini gak sadarkan diri. Karena itu juga yang lo lakukan terhadap Alia. Gue juga udah tahu. Kalau lo yang udah nyuruh Fajar untuk menjebak Alia dan menghancurkan hubungan gue dan Alia. Gue kira dia bakal diem-diem aja. Sudahlah. Mau seberapa banyak pun bukti yang Lingga kumpulkan, gue tetap gak boleh kalah. Gue tetap harus menghancurkan Lingga. Halo? Halo Pak Emil, ada tamu di bawah menunggu Bapak di lobi ya? Ya sudah, saya turun ya. Ya, makasih. Baik Pak. Siapa sih? Mbak, mana tamunya? Itu di sana Pak. Polisi? Ngapain mereka kesini? Permisi, dengan Saudara Emilio Pratama Gunawan. Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya? Ada surat panggilan untuk Anda, supaya datang di Polsek Prabu Jaya hari Minggu besok. Keperluannya apa? Untuk memberikan keterangan dari kesaksian Saudara Diki dan Bokir, bahwa Anda terlibat pembegalan atas Saudari Arini Ayuning Tias Darsono dan Liga Jati Gunawan. Juga pencurian di rumah mereka. Ini surat panggilannya. Ya sudah, besok saya datang. Baik, kalau gitu kami permisi. Silakan, Bang. Jadi Diki dan Bokir tertangkap. Saya terima kasih ya, Pak, Bu, udah bawa saya ke klinik. Sama-sama, Pak. Oh iya, bagaimana? Apakah Bapak bersedia kami antar pulang? Nggak usah, Pak, nggak apa-apa. Ini udah lebih dari cukup. Terima kasih, saya bisa pulang sendiri. Ya udah, kalau gitu kami pergi dulu ya. Iya, Ibu. Silakan. Mari. Ya. Beres juga. Untung aja. Tadi gak salah beli. Untung ada Elvira. Sekarang semuanya udah bersih. Udah gak licin lagi. Nomor siapa ini?
Ya, halo. Halo, paling enggak. Ini saya Gugun, yang tadi kesetrum, yang diselamatin sama paling enggak. Oh, iya Pak Gugun. Gimana? Pak Gugun udah baik-baik aja kan? Alhamdulillah Pak, saya udah baik-baik aja. Ini juga semua berkat paling enggak udah nyelamatin nyawa saya. Iya, sama-sama Pak. Lain kali lebih berhati-hati ya Pak. Iya Pak. Oh iya, kalau Bapak mengizinkan, saya mau berterima kasih secara langsung. Bisa minta alamat rumah Bapak? Oh, iya boleh. Saya di Kafling nomor 8. Kalau boleh sekarang saya ke sana? Oh ya, silakan. Saya mau lagi di rumah kok. Oke, baik. Kalau gitu sekarang saya ke sana ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak.